Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Hairudin Hair. Kali ini kita akan berbicara tentang kisah Abu Nawas memindahkan istana. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid baru saja membaca sebuah kitab tentang kehebatan Raja Nabi Sulaiman yang mampu memerintahkan Raja Jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis sedekat istananya. Tiba-tiba Baginda Raja merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama dengan Raja Sulaiman itu. Secara tiba-tiba saja Baginda ingin agar istana pindah ke gunung agar lebih leluasa melihat pemandangan alam sekitar. Baginda pun berpikir sejenak, bukankah hal ini tidak mustahil bisa dilakukan oleh Abu Nawas? Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil ke istana. Setelah menghadap Baginda Raja, Baginda pun berkata, "Hei Abu Nawas, sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung yang agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" Abu Nawas di luar dugaan tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia berpikir sejenak, keningnya berkerut. Dalam hatinya ia berpikir, kalau ia tidak mungkin menolak permintaan Baginda, kecuali kalau memang ingin ia dihukum. Setelah berpikir, Abu Nawas hanya terpaksa menyanggupi permintaan Baginda yang merupakan proyek raksasa itu. "Ada lagi ya Baginda, pekerjaan ini?" "Sudah tidak lagi. Ya Baginda, saya siap melaksanakannya dalam waktu sebulan." Abu Nawas pun akhirnya pulang dengan hati menggerutu. Setiap malam ia hanya berteman dengan bintang dan rembulan saja. Hari demi hari dilewati dengan kegundahan. Tiap hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari itu. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Yang memang Imam Abu Nawas seorang yang cerdik lagi pandai. Keesokan harinya, Abu Nawas menuju istana menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Ya, apa usul itu, Abu Nawas?" "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan kurang dari 20 hari lagi," jawab Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah wahai Abu Nawas. Satu lagi, Baginda yang mulia." "Apa itu?" "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu aku terima, Abu Nawas." Akhirnya Abu Nawas pulang dengan riang gembira. Kini tidak ada lagi kekhawatiran dalam diri Abu Nawas. Jangankan hanya ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas sanggupi. Berita itu pun mulai tersiar. Hampir semua orang dalam kerajaan itu berharap dan merasa yakin bahwa Abu Nawas mampu untuk memindahkan kerajaan Raja Sulaiman. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas dari kerajaan. Tapi ada juga yang merasa khawatir akan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat yang dinantikan pun datang. Rakyat berbondong menuju lapangan melakukan salat Idul Kurban, dan seusai salat 10 sapi sumbangan dari Baginda disembelih lalu dimasak kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Nah, kali ini giliran Abu Nawas yang harus melakukan tugas berat itu. Abu Nawas pun berjalan menuju istana dan diikuti oleh rakyat. Sesampainya di istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana ini sudah tidak ada orangnya lagi?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Baginda singkat.
Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Akhirnya Baginda Raja tidak sabar. "Hai Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda. "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang kau tunggu?" Baginda merasa heran. "Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba." Demi setelah mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, paduka raja berpikir, bahwa tidak mungkin ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang menyamai kejayaan Raja Sulaiman. Betapa cerdiknya si Abu Nawas ini dengan alasan yang masuk akal. Demikian sahabat channel YouTube Hairudin Hair. Semoga kisah ini ya membuat kita tidak meminta orang melakukan sesuatu yang di luar nalar dan di luar kemampuannya. Terima kasih. Bagi sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi sahabat yang sudah subscribe, jangan subscribe lagi. Ya. Bunyikan lonceng. Silakan share ke teman-teman untuk mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.